Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian? Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian lagi. Kali ini kita akan membahas tentang profil akademia, sebuah sekolah yang didirikan oleh Plato di masa Yunani kuno. Seperti apa pembelajaran di sekolah ini? Bagaimanakah peran Plato di dalamnya? Pembahasan kali ini akan mengupasnya. Buku yang menjadi rujukan kali ini adalah buku berjudul Sejarah Filsafat Yunani karya Profesor Dr. Keith Burtons, terbitan Canisius, dan Sejarah Pendidikan karya Dr. Leo Agung dan Dr. Andes T. Suparman yang diterbitkan oleh penerbit Ombak. Bagaimana kisahnya? Simak terus. Tidak lama setelah kembali dari Italia pada tahun 387 sebelum Masehi, Plato mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Akademia di Athena. Nama ini terinspirasi dari sosok Akademos, seorang pahlawan dalam mitologi Yunani kuno. Plato merancang sekolah ini sebagai pusat penyelidikan ilmiah. Tujuan Plato mendirikan sekolah ini adalah untuk merealisasikan cita-citanya, yakni memberikan pendidikan intensif berupa ilmu pengetahuan dan filsafat kepada orang-orang muda yang nantinya akan menjadi pemimpin politik. Sebenarnya, pendirian sekolah bukanlah hal yang baru di Athena pada masa itu. Socrates telah memulainya terlebih dahulu. Namun, sekolah yang didirikan oleh Socrates hanya mementingkan latihan dalam ilmu retorika saja. Berbeda dengan sekolah Plato yang bertujuan untuk aktivitas ilmiah. Dengan demikian, Plato telah mendirikan perguruan tinggi pertama yang kelak akan mempelopori berdirinya universitas-universitas di abad pertengahan dan modern. Dalam perkembangan akademia, Plato tidak membatasi perhatiannya pada persoalan etis semata, melainkan juga mencakup seluruh bidang ilmu pengetahuan, terutama bidang matematika atau ilmu pasti. Konon, di atas pintu masuk akademia terdapat tulisan bertuliskan yang belum mempelajari matematika janganlah masuk di sini. Dalam perkembangannya, murid-murid Plato banyak memberikan sumbangan di berbagai bidang ilmu pasti pada abad keempat. Reputasi akademia yang terkenal pada masa itu menyebabkan beberapa tokoh berdatangan mengunjungi sekolah itu. Salah satunya adalah Eudoxos, seorang astronom yang berasal dari Knidos. Di samping ilmu pasti, ilmu-ilmu lainnya juga dipelajari. Beberapa tokoh seperti Speusippos dan Aristoteles banyak mengumpulkan bahan mengenai ilmu hayat. Selain itu, ilmu tentang pengelolaan negara dan pembuatan undang-undang juga diajarkan di sekolah ini. Bahkan, semua ilmu yang telah dipraktikkan di negeri Yunani pada masa itu juga dipelajari di akademia dengan nama filsafat. 40 tahun lamanya, Plato mengepalai akademia. Mengenai periode yang panjang ini, tidak ada informasi lain selain urusannya di Pulau Sisilia, di Italia. Dalam riwayatnya, Plato sempat mengunjungi Sisilia untuk mengajarkan ilmu kepada seorang anak bangsawan di sana yang bernama Dionysios II. Namun, kisruh politik yang terjadi beserta ancaman yang diterimanya membuat Plato pulang ke Athena dan kembali mengepalai akademia hingga akhir hayatnya pada 348 atau 347 sebelum Masehi. Sepeninggal Plato, riwayat akademia tidaklah berhenti begitu saja. Posisi Plato digantikan oleh kemenakannya yang bernama Speusippos. Akademia sebagai sekolah yang meneruskan karya warisan Plato tetap hidup selama hampir 8 abad. Barulah pada abad ke-6 Masehi, riwayat akademia berakhir. Meskipun demikian, Plato banyak memberikan pengaruh dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang mata pelajaran pada masa itu dan metode mengajar di era sekarang. Plato adalah figur yang pertama kali memberikan pengertian definitif tentang filsafat pendidikan, yang kemudian berkembang luas sebagai dasar filsafat pendidikan negara. Demikianlah pembahasan mengenai profil akademia dan sekilas tentang Plato. Kalau kalian senang dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe channel kami. Ramaikan juga Facebook dan IG kami, Bahas Sejarah.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.